Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar biarpun kita belajarnya melalui daring atau online seperti ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu minta Mak Ali untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mak Ali. Semoga dengan berdoa sebelum belajar pembelajaran kita hari ini lancar, kemudian bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, baiklah anak-anak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang zat aditif. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa kemarin zat aditif itu? Zat yang terdapat pada makanan. Yang terdapat pada makanan. Kok bisa dia terdapat pada makanan? Karena ditambah Ditambah. Apa saja jenis-jenisnya? pemanis, Ada pengawet, Pengawet, warna, pewarna. Oke. dan Satu lagi apa? penyedap Penyedap rasa. Oke. rasa. Oke, jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis zat aditif, dampaknya, kemudian bagaimana kamu menggantinya dengan yang lebih aman. Hari ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Ya, kita akan belajar tentang zat adiktif. Nah, apa ada yang sudah tahu apa itu zat adiktif? Karena Ibu kan sudah bagikan ini handout nih, sudah dibaca-baca pastinya. Siapa yang tahu apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan dalam kurung adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus ketagihan. Nah, kan kesannya zat adiktif itu menyebabkan ketergantungan. Apakah zat adiktif itu hanya menyebabkan ketergantungan saja? Apakah tidak punya manfaat? Nah, sekarang kita akan lihat videonya. Ibu akan share screen, kita akan lihat videonya. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, telah dikenal serbuk sari bunga opium atau candu, atau biasa disebut hulgil, yang artinya obat yang menggembirakan. Hulgil ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Pada saat itu, serbuk sari ini sudah diketahui memiliki fungsi sebagai obat tidur atau obat penghilang sakit saat dihirup. Orang zaman dahulu pun menggunakan serbuk sari ini sebagai obat bius bagi seorang yang mengalami luka serius agar dia tidak merasa sakit saat diobati. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kita mencermati video, Ibu mau kamu mengemukakan pendapatmu setelah melihat video tadi. Ayo, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ayo Okta, silahkan kemukakan tanggapannya. Ya, Bu. Jadi pada awalnya narkoba itu sebenarnya bermanfaat dan baik untuk digunakan Untuk apa misalnya? untuk obat bius, obat tidur. Nah, betul sekali. Jadi setelah tadi kamu melihat video, ternyata narkoba itu awalnya bermanfaat, digunakan untuk sampai sekarang juga masih digunakan dalam kedokteran. Oke. Nah, untuk mengetahui tentang zat adiktif lebih lanjut, Ibu sudah share link di Google Classroom. Bisa juga LKPD atau LKS-nya dan handout-nya kamu akses secara online di situ. Nah, nanti apa sih tujuannya LKS ini? Kamu dengan mengerjakan LKS atau LKPD ini, kamu bisa menjelaskan 3 jenis zat adiktif apa saja. Kalau pertemuan yang lalu kan kamu menjelaskan zat aditif tambahan pada makanan, ada pemanis, penyedap dan seterusnya. Kemudian menjelaskan dampak penyalahgunaan zat adiktif tadi termasuk apa dampaknya menyalahgunakan narkoba misalnya. Yang ketiga, kamu bisa
membedakan ciri fisik, emosi, dan perilaku. Orang yang kecanduan narkoba itu ciri-cirinya bagaimana sih? Anak-anak, 40 menit sudah berlalu. Ibu yakin kalian semua sudah mengerjakan LKS atau LKPD dengan cermat dan teliti. Nah, sekarang kita akan bahas. Yang pertama adalah tentang jenis-jenis zat aditif. Nah, Novita atau siapa saja boleh, siapa yang mau mempresentasikan atau yang mau menjelaskan hasil dari jawaban kamu di tabel yang pertama, silahkan. Saya, Bu. Oke, ayo Octavia. Jenis-jenis zat adiktif apa saja? Kemudian contohnya apa, dampaknya apa? Tinggal kamu bacakan hasil yang sudah kamu peroleh. Silahkan. Zat adiktif narkotika golongan 1, contohnya 1 heroin, 2 kokain, 3 ganja. Dampaknya berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan atau radang paru-paru, gangguan jiwa, dan kematian. Golongan 2, 1 morfin, 2 petidin, 3 metadon. Dampaknya berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Jadi ada berapa golongan narkotika? 3, Bu. 3. Golongan berapa saja? 1, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Oke, mana yang menyebabkan ketergantungan paling tinggi? Golongan 2. Golongan golongan berapa? Golongan 1. Golongan Golongan 1. 1, Bu. Jadi sudah ya, narkotika itu ada 3 golongan. Sekarang kita masuk ke psikotropika. Siapa lagi yang mau membacakan hasilnya? Oh ya, Siti Sarah, silahkan. Zat adiktif psikotropika. Contoh golongan 1 misalnya ekstasi atau MDMA dalam kurung metildioksimetamfetamin. Aurelia, silahkan. Ciri fisik, berat badan menurun drastis, mata terlihat merah dan cekung, dan berjalan sempoyongan. Berbicara cadel dan sering menguap. Ciri emosi, sangat sensitif dan cepat bosan. Nah, sekarang yang terakhir, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Siapa? Sarah? Octavia. Oh, Octavia, silahkan. Octavia. Kesimpulan tentang dampak narkoba bagi kesehatan adalah semua jenis zat adiktif menimbulkan dampak yang berbeda-beda jika disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan. Maka dari itu, hendaknya kita menghindari penyalahgunaan narkoba untuk masa depan yang lebih baik. Oke, bagus ya. Jadi kita tahu, kita sudah belajar pada hari ini, kita sudah belajar tentang jenis-jenis zat adiktif. Lalu ciri-ciri pecandu narkoba bagaimana, dan terakhir kita tahu apa dampaknya, ya. Apa dampak dari penggunaan zat adiktif tersebut. Masing-masing mempunyai dampak yang berbeda tergantung dari jenisnya. Oke, baik. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Minggu depan, nah, kamu persiapkan kertas, A2 boleh, karton boleh. Kita akan bikin poster. Kamu kan sudah tahu nih bahayanya narkoba seperti apa. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana sih upaya kamu sebagai pelajar, upaya kamu sebagai masyarakat, untuk menghindari narkoba. Nah, kemudian kita akan tuangkan di dalam poster. Nah, kita nanti akan tuangkan di dalam poster. Siap ya? Minggu depan kita bikin poster ya. Oke. Sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, tolong dipimpin berdoa lagi Nak Ali untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ingat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.